Kaisar Agung Seni BLADIRI. Bab 3496 Arti sebenarnya dari kekuasaan. Di planet Purgatori, bintang seperti bola api besar menyala di langit bersinar terang. Di sebuah lembah di sebelah sungai besar di hutan. Setelah lebih dari 200 tahun berlatih keras, Raja Suci yang telah mencapai puncak Kaisar Agung berpikir bahwa sejak saat itu ia akan bangkit dengan kuat dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Pada saat ini, kepercayaan dirinya yang membengkak hancur seperti kaca. Saya tidak mengerti arti sebenarnya dari kekuasaan. Mungkinkah kerja kerasku selama bertahun-tahun hanyalah lelucon? Pada saat ini, Raja Surgawi Suci merasa seolah-olah iblis di dalam dirinya terlahir kembali, seolah-olah ada depresi yang tertahan sehingga membuatnya sulit bernapas, dan dia ingin melampiaskannya dan meraung. Namun, tak lama kemudian, Raja Suci kembali tenang. Bagaimanapun, kebangkitannya di kalangan generasi muda bukan hanya karena bakatnya yang kuat, tetapi juga tekadnya. Kau hampir membangkitkan iblis dalam diriku hanya karena kata-katamu. Kau benar-benar punya hati yang jahat. Dia menggertakkan giginya dan menatap Luo Xiu, matanya merah. Dia merasa Luo Xiu melakukannya dengan sengaja, mencoba mengacaukan pikirannya dan menghancurkan daojinya dengan kata-kata. Teknik pedang kacau. Raja Surgawi Suci mengangkat kepalanya dan meraung, dan jalur kekacauan di tubuhnya melonjak, dan gumpalan jalur terus mengembun dan berubah menjadi energi pedang kekacauan. Energi pedang kekacauan yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi satu dan berubah menjadi 9 pedang raksasa yang menjulang ke langit, terjalin dengan prinsip-prinsip kekacauan, dan berevolusi menjadi angin, air, api, angin, guntur, dan kilat. 9 pedang kekacauan raksasa saling mengelilingi dan berdiri di antara langit dan bumi, seakan-akan menopang langit dan bumi serta mampu menerobos zaman. Inilah kekuatan ajaib yang sesungguhnya. Ada cahaya gila di mata Raja Suci. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah karena dia telah menggabungkan sumber kekacauan tertinggi dan telah mengembangkan keterampilan dan rahasia tingkat abadi. Bagaimana dia bisa kalah dari seseorang yang tingkat kultivasinya tidak sebaik dirinya? Bahkan sebelum dia datang ke sini, dia sudah mencobanya. Bahkan orang kuat di alam roda sumber hanya bisa menghindari sementara ujung teknik pedang kekacauan yang dia lepaskan dengan seluruh kekuatannya. Kamu sama sekali tidak mengerti, dan kamu sama sekali tidak berani menghadapi kegagalanmu sendiri. Kamu tampak kuat, dan kamu tampak memiliki tekad yang kuat, tetapi itu semua hanyalah penampilan. Di dalam, kamu sangat rapuh, sangat rendah hati, dan sangat menyedihkan. Luo Xiu menggelengkan kepalanya pelan, melangkah maju, dan sosoknya melesat ke atas, seakan-akan dia sedang naik ke 9 surga. Teknik penyatuan kembali diri yang sejati. Gerakannya tetap sama, yaitu mengepalkan tangan. Pukulannya tetap sama tajam dan bersih, tanpa ada maksud aneh atau maksud apapun, hanya sekadar pukulan, tetapi mengandung makna tertinggi dari kesatuan semua hukum. Ledakan. Suara keras seperti guntur bergema di udara. 9 pedang raksasa kekacauan itu meledak pada saat yang sama, dan sinar percikan beterbangan ke segala arah, menembus ruang angkasa, menghancurkan ruang hampa, dan memusnahkan semua makhluk. Segera setelahnya, sosok Luo Xiu menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dia berdiri di depan Raja Suci. Kau pikir kau bisa melampauiku dengan latihan lebih dari 200 tahun? Sayangnya, jurang antara kau dan aku semakin lebar. Sambil berbicara, Luo Xiu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Raja Suci. Ini tidak mungkin. Raja Surgawi Suci meraung, rambutnya acak-acakan, dan jalur kekacauan berlari untuk bertarung. Namun, semua perlawanannya sia-sia. Jari-jari Luo Xiu menembus semua hukum dan mendarat di dadanya. Anda. Ekspresi wajah sang Raja Suci seketika berubah menjadi ganas dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Jelas itu hanya sebuah jari, tetapi rasanya seperti sebuah bintang yang menghantam tubuhnya. Engah. Raja Suci mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah, lalu terhuyung mundur. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, karena jari Luo Xiu tadi menyebabkan kerusakan berat padanya dan hampir menghancurkan tubuhnya. Meridian. Itu bukan kekuatanmu. Itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Jika kamu tidak bisa memahaminya, kamu tidak akan pernah menjadi kuat. Luo Xiu melirik Raja Suci dengan ringan. Setelah waktu ini, dia tidak lagi menganggap Raja Suci sebagai lawan. Belum lagi dia memiliki benih sumber tertinggi. Bahkan jika dia memiliki benih sumber tertinggi, jika dia tidak memahami arti sebenarnya dari kekuatan, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang yang benar-benar kuat. Kata-kata itu jatuh. Luo Xiu kemudian menarik kembali pandangannya, berjalan mendekat dan pergi dengan santai.
Semua orang yang hadir terdiam membisu, dan sulit bagi mereka untuk kembali sadar dalam waktu lama. Pertempuran ini tidaklah mendebarkan ataupun pertarungan sengit sampai mati, tetapi memberikan orang-orang kejutan rohani yang tak tertandingi. Raja Suci duduk di tanah, matanya tak bernyawa, berdiri di puncak Kaisar Agung, dengan prinsip primordial tertinggi kekacauan dalam kepemilikannya. Dia seharusnya begitu bersemangat dan tak terkalahkan di dunia, tetapi sekarang kepercayaan dirinya hancur, hanya menyisakan jiwa yang kosong. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Beberapa orang kembali sadar dan membuka mulut, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini kejeniusanku yang sebenarnya? Mengapa 12 tertinggi berada di peringkat ke-7? Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka hanya berada di peringkat ke-7? Jika mereka seimbang dan selisihnya tidak besar, hanya butuh ratusan ronde pertarungan. Ini benar-benar menghancurkan. Tingkat alam tampaknya benar-benar berbeda. Alam itu tidak mengacu pada kultivasi, tetapi pada visi dan kondisi pikiran. Mungkin karena ini, Luo Xiu mampu mengalahkan Raja Suci tanpa usaha apapun. Tidak diragukan lagi bahwa setelah pertempuran ini, nama Luo Xiu telah bangkit kembali. Peringkat ke-7 di antara 12 tertinggi jelas diremehkan. Bagaimanapun, ia dapat dengan mudah mengalahkan Raja Surgawi Suci yang berada di peringkat ke-4. Kekuatannya tidak hanya berada di 3 besar, tetapi juga mungkin cukup untuk menempati peringkat pertama. Terlalu kuat. Ada juga beberapa wanita yang mengagumi mereka. Bagaimanapun, ini adalah era di mana yang kuat berkuasa, dan setiap orang memiliki kekaguman dan kerinduan terhadap yang kuat di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, di sisi lain, generasi tua yang terdiri dari orang-orang kuat dari berbagai kekuatan semuanya menatap peringkat di layar cahaya yang diproyeksikan oleh susunan tersebut. Beberapa mata orang tua itu merah. Karena sejak peringkat Luo Xiu mulai meningkat pesat, nilainya akan meroket setiap saat, seolah-olah dia menyapu satu area lalu memasuki area lain untuk menyapu. Dewasa ini, peringkat Luo Xiu sudah kedua. Di atasnya, hanya Yun Tianzun yang tersisa, menduduki peringkat pertama. Yun Tianzun, dahulu kala, dipuji sebagai anggota nomor 1 generasi muda di Paviliun Abadi. Sebelum banyak pemuda kuat menerobos ke alam Kaisar Agung seperti semburan, Yun Tianzun telah memasuki alam Kaisar Agung. Dia adalah orang pertama di antara generasi muda yang berkultivasi ke alam Kaisar Agung, dan dikatakan bahwa dia telah mengintegrasikan dan memurnikan benih sumber tertinggi juga merupakan benih sumber yang sangat kuat. Lebih baik dari level yang sama. Ini benar-benar mustahil. Kau tahu, ada begitu banyak makhluk tingkat Kaisar di Purgatory Star. Jika mereka dapat disapu oleh satu orang saja, mudah bagi mereka untuk menghadapi jebakan dan pengepungan yang dipasang oleh makhluk-makhluk itu. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Saya tidak percaya dia bisa menjadi yang pertama. Beberapa orang melirik ke arah meja yang tidak jauh dari sudut mata mereka. Di atas meja, ada pembakar dupa dengan sebatang dupa yang ditancapkan di atasnya. Ini adalah jenis dupa khusus yang dapat menyala selama 3 hari. Dalam ronde pertama pertarungan perburuan berperingkat ini, waktu yang ditentukan hanya 1 batang. Wangi selama 3 hari. Jika waktu habis, jika ada yang tidak kembali, skor akan dianggap tidak valid. Apa-apaan ini? Ini mulai lagi. Tiba-tiba beberapa senior yang kuat memarahi ibu mereka dengan marah, karena nilai Luo Xiu hanya terdiam beberapa saat lalu tiba-tiba mulai meroket lagi. Dan pada saat ini, Luo Xiu, yang berada di bintang api penyucian, kesadaran spiritualnya menyebar, terus-menerus merasakan lokasi makhluk penghancur kehampaan. Selama dia merasakan napas makhluk penghancur kehampaan, dia akan segera bergegas secepat mungkin dan menyerang dengan telak. Bunuh. Berapa banyak makhluk penghancur kehampaan tingkat Kaisar yang telah kubunuh? 100 atau 150? Luo Xiu melirik tubuh mayat hidup yang terjatuh ke tanah. Lalu dia menghancurkan inti mayat hidup di tangannya dan menyimpannya di tanah, sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan ringan. Inti abadi menyimpan rahasia keabadian. Jika sebelumnya, Luo Xiu mungkin masih tinggal dan belajar. Tetapi sejak dia memahami makna kekuatan sebenarnya dan rahasia jalan besar, Luo Xiu tidak lagi mengejar hal-hal tersebut. Karena hanya kekuatan yang abadi dan keabadian sejati. Keabadian yang disebut-sebut itu sama sekali tidak memiliki keabadian absolut. Semuanya sia-sia di bawah kekuatan penghancur dari kekuatan absolut. Para andit yang berada di level puncak Kaisar Agung dibunuh olehmu dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang, merdu di telinga, bagaikan suara alam yang datang dari cakrawala yang jauh, membuat orang merasa nyaman.
Bab 3497, akhir babak pertama. Luo Xiu melihat ke arah suara itu dan ke arah mana suara itu berasal. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan anggun. "Ada apa dengan Peri Yue?" tanya Luo Xiu dengan tenang. "Jika aku tidak ada urusan, tidak bisakah aku bicara denganmu?" Peri Yue tersenyum tipis, dan senyumnya tampaknya membuat seluruh dunia sedikit lebih cerah. Luo Xiu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. "Aku tidak ingat hubungan kita begitu baik. Lagi pula, hubungan antara si keajaiban tak terkalahkan dan kita adalah sebuah kompetisi. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Aku sangat penasaran, mengapa alam dan kekuatanmu meningkat begitu cepat?" Mata indah Peri Yue bersinar dengan kemegahan, dan senyumnya begitu indah hingga seolah-olah menghentikan napas orang-orang. Tidak ada komentar. Sayangnya Luo Xiu tidak tergoda. Dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh, lalu sosoknya melesat dan terbang ke satu arah. Karena di arah ini, indera spiritualnya merasakan makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar yang hebat lainnya. Dilihat dari nafasnya, itu seharusnya adalah klan kehampaan tersembunyi. Dari ronde pertama hingga sekarang, Luo Xiu telah membunuh puluhan atau ratusan makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar. Mungkin satu-satunya penyesalan adalah bahwa di planet api penyucian ini, tampaknya tidak ada makhluk penghancur kehampaan di atas alam sumber. Alangkah hebatnya jika ada makhluk penghancur kehampaan di level alam asal, lebih baik lagi alam roda asal. Ini akan memastikan apakah kekuatan tempurku saat ini dapat bersaing dengan alam asal. Luo Xiu berpikir dalam hati. Wajar saja jika tidak ada level alam asal. Lagi pula, jika makhluk penghancur kekosongan setingkat itu muncul, apalagi memburu makhluk penghancur kekosongan, saya khawatir banyak generasi muda akan dibunuh oleh makhluk penghancur kekosongan dari alam asal. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi oleh tokoh-tokoh besar di dunia abadi. Di antara ribuan jenius generasi muda, tidak lebih dari 20 orang yang telah mencapai level puncak Kaisar Agung. Di antara mereka, kecuali Luo Xiu, saya khawatir tidak ada dari mereka yang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat bersaing dengan keberadaan level asal. Tiba-tiba, sosok Luo Xiu berhenti dan berbalik melihat ke belakangnya. "Aku bilang cantik, kenapa kau mengikutiku?" Pupil matanya memantulkan sosok Peri Yue. Responsnya sudah cukup dingin, tetapi wanita ini malah mengejarnya. "Aku rasa kita bisa berteman." Mata indah Peri Yue menunjukkan sedikit kesedihan. "Tidakkah kau ingin berteman denganku?" Yue sudah sangat cantik, tapi sekarang aku merasa kasihan padanya. Aku takut bahkan orang suci pun akan tersentuh olehnya dan tidak akan sanggup menolaknya. Namun Luo Xiu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. "Menurutku kita tidak cocok. Selamat tinggal." Dengan hati yang keras, Luo Xiu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Peri Yue tiba-tiba tercengang. Di antara generasi muda, pesonanya tidak pernah begitu diabaikan. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Akhir babak pertama semakin dekat. Dupa telah menyala selama 2 hari dan secara bertahap mendekati akhir. Selama periode ini, skor Luo Xiu masih sama seperti sebelumnya. Selama ada periode waktu, skornya akan meroket. Dilihat dari peningkatan skornya, yang dia bunuh setidaknya adalah makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar. Meskipun bintang api penyucian sangat besar, sebagian besar makhluk penghancur kehampaan masih berada di level Sein. Jika Anda ingin terus-menerus menemukan makhluk penghancur kehampaan level kaisar di bintang api penyucian yang begitu besar dan membunuh mereka dengan cepat, ini secara logika, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh generasi muda. Jika dia melakukannya dengan kekuatan, itu akan sedikit menakutkan. Beberapa pria kuat dari generasi tua tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Waktu habis. Tiba-tiba, Tuan Su yang tadinya agak terpejam, membuka matanya, dan dupa yang sudah menyala selama 3 hari pun habis terbakar. Momen kedatangan dalam batas waktu. Satu demi satu sosok terbang dari segala arah bintang api penyucian dan kembali ke titik kumpul tempat istana kuno gantung berada. Di antara banyak jenius muda, ada juga beberapa korban. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, makhluk penghancur kehampaan di bintang api penyucian tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Beberapa makhluk penghancur kehampaan tingkat kaisar bahkan memasang berbagai jebakan dan membunuh beberapa. Seorang jenius di antara generasi muda, tanpa mengalami ujian darah dan api, ia ditakdirkan akan sulit bangkit dan tumbuh. Sosok Tuan Su berjalan keluar dari istana kuno dan melihat ke bawah. Setiap jenius muda memiliki aura yang dingin. Setelah mengalami ujian pertarungan hidup dan mati,
dia bisa merasakan bahwa pikiran orang-orang muda ini telah disempurnakan dan tumbuh. Di akhir ronde pertama, peringkatmu akan didasarkan pada kekuatan makhluk penghancur kekosongan yang kamu bunuh. Sambil berbicara, Tuan Su mengangkat tangannya dan sebuah lingkaran cahaya ajaib muncul, yang dapat dilihat oleh semua orang yang hadir. Apakah peringkat ini palsu? Nama nomor 1 sebenarnya adalah itu Luo Xiu. Begitu peringkat yang diproyeksikan di layar cahaya muncul, seluruh tempat menjadi gempar dan banyak biksu muda tampak meledak. Sang Raja Suci juga kembali. Dia pun melihat nama yang pertama dengan kepahitan yang mendalam di matanya. Kali ini, dia tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi juga dalam keyakinannya. Dia tahu betul bahwa kapanpun dia menghadapi Luo Xiu di masa depan, akan ada bayangan di hatinya. Itu seperti rintangan yang menghalangi jalannya, sulit diatasi. Dalam pertempuran Invincible Prodigy ini, dia penuh energi dan mengincar kejayaan pertama Invincible Prodigy. Sekarang, semua kejayaan itu telah hilang. Belum lagi posisi pertama, peringkatnya pun tidak masuk dalam 3 besar, hanya posisi kelima. Itulah hasil kerja keras seluruh rakyat Tiga Santo dan mereka pun berhasil dikalahkan. Tatapan mata Liu Hao juga tertuju pada layar cahaya, dan ketika dia melihat peringkatnya, wajahnya tenggelam. Padahal rankingnya lumayan juga, ranking 7. Sebelumnya, di antara 12 orang tertinggi, ia menduduki peringkat ke-11, dan Luo Xiu menduduki peringkat ke-7. Secara logika, dia seharusnya senang menduduki peringkat ke-7, dan dia bisa menggantikan Luo Xiu, setidaknya dia bisa menyelamatkan mukanya. Tetapi dia tidak senang sama sekali, karena meskipun dia berada di peringkat ke-7, Luo Xiu naik dari peringkat ke-7 ke peringkat pertama, dan semua orang memperhatikan. Pertempuran Tianjiao yang disebut tak terkalahkan. Kebanyakan orang pada akhirnya memperhatikan siapa yang akan menjadi anak ajaib pertama yang unik dan tak terkalahkan. Baik yang kedua atau ke-7, mereka ditakdirkan untuk menjadi hanya sebuah foil. Pertama, Luo Xiu tidak peduli dengan perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia melihat peringkat pada layar cahaya proyeksi formasi, dan hatinya tidak senang atau sedih. Yun Tianzun, tempat pertamamu telah diambil, seseorang berkata sambil tersenyum. Yun Tianzun, yang mengenakan pakaian putih, tersenyum tipis saat mendengarnya. Dari awal hingga akhir, aku tidak pernah menyangka bahwa tempat pertama hanya milikku. Meskipun aku sedikit terkejut bahwa Luo Xiu memenangkan tempat pertama, ini hanyalah babak pertama dari pertempuran Tianjiao ini. Tepat saat semua orang membicarakannya, suara Su tua terdengar lagi. Ronde pertama sudah berakhir. Ronde kedua pertempuran Tianjiao yang tak terkalahkan dimulai. Aku akan mengirimmu ke medan perang yang sesungguhnya. Bab 3498 Medan Perang yang Sesungguhnya. Sebelum ini, bahkan di antara generasi muda, beberapa orang yang memenuhi syarat telah mengalami banyak pertempuran dengan makhluk penghancur kekosongan. Namun apa artinya bagi medan perang sesungguhnya? Tidak peduli itu Luo Xiu, atau Raja Suci Perang, Yun Tianzun, Sun Tianzi dan lainnya, mereka tidak tahu. Orang-orang pada generasi ini lahir di era yang penuh kedamaian dan menjalani kehidupan dengan penuh stabilitas. Akan tetapi, bahkan setelah bencana pertama dan kedua berlalu, dalam arti yang lebih dalam, peperangan antara dua dunia, kehancuran dan keabadian, sebenarnya masih terus berlanjut. Antara dua dunia, ada beberapa ruang khusus yang ada. Ruang-ruang ini dipelihara dalam kehampaan yang kacau dan tidak akan terpengaruh oleh keinginan dari dua dunia kehancuran dan keabadian, seperti tempat di luar hukum dan tempat di luar Tao. Dan di ruang-ruang seperti itulah satu demi satu menjadi medan pertempuran bagi dua pemain terkuat dunia. Sama seperti dunia nyata, pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan. Bedanya, Anda tidak bisa merasakan jalan menuju dunia abadi di sini. Di suatu area di dunia ini, di jantung puncak gunung yang menjulang tinggi, Luo Xiu dan banyak biksu generasi muda lainnya semuanya diteleportasi ke sini. Saat pertama kali dia diteleportasi ke sini, Luo Xiu merasakan nafas lingkaran sihir. Formasi yang sangat kuat, mungkin di atas level sumber. Mata Luo Xiu menyipit. Level formasinya saat ini belum mencapai level itu. Tempat apa ini? Gua ini sangat besar dan penuh dengan batasan di mana-mana. Aku khawatir bahkan jika sumber kekuatan yang kuat datang, mereka akan hancur menjadi debu oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak biksu muda lainnya juga merasa takjub. Ini adalah sebuah gua yang dibangun di jantung gunung. Sebuah ruang yang sangat luas telah terbuka di dalam gua tersebut. Ada sebuah gerbang di dalam gua, yang tampaknya terbuat dari bahan-bahan suci di atas permukaan sumber, dengan pola jalan padat terukir di atasnya.
Ini adalah benteng di ruang ke-36. Ruang ini dulunya adalah salah satu medan perang antara dua dunia. Perang itu berlangsung selama ratusan juta tahun. Banyak orang kuat pernah duduk di sini. Raja Suci Perang berbicara perlahan. Sebagai keturunan keluarga yang dominan, dia jelas mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Pada saat yang sama, Raja Suci Perang berjalan mendekat dan berdiri di depan Luo Xiu. Anda memenangkan ronde pertama, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Hanya dalam baptisan darah dan api di medan perang yang sesungguhnya, cara sejati untuk menjadi kuat dapat ditempa. Kejeniusan yang tak terkalahkan harus menjadi milikku, dan ini juga merupakan kemuliaan yang menjadi milik keluarga dominan kita. Raja Suci Perang mengucapkan kata-kata ini dengan nada yang sangat tenang. Tidak ada kemarahan atau sarkasme dalam nadanya, hanya tekad dan keyakinan yang kuat. Orang-orang di sekitar mereka juga berhenti berbicara dan memandang Raja Suci Perang dan Luo Xiu. Raja Suci Perang dikenal sebagai orang yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi guru di antara anak muda generasi ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika salah satu anak muda generasi ini harus menjadi guru, maka orang ini pastilah dia. Karena yang ia gabungkan adalah Dao Foundation dari seorang dominator. Meskipun itu bukan Dao Foundation yang lengkap, ia tetap mengandung pemahaman seorang dominator yang kuat tentang Dao, yang setara dengan memegang kunci pintu dominasi. Lebih dari 200 tahun bukanlah waktu yang lama dan tidak juga singkat. Dengan wilayah dan kekuatan Raja Sein Perang saat ini, dia memiliki keyakinan penuh untuk memenangkan gelar keajaiban tak terkalahkan, karena ini adalah kemuliaan yang menjadi milik keluarga yang dominan. Kamu punya caramu sendiri, dan aku punya caraku sendiri. Luo Xiu tidak marah dan mengatakan kata-kata yang sama dengan nada tenang. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Raja Suci Perang, Raja Surgawi Suci, Kaisar Sun, Yun Tianzun dan yang lainnya tampak glamor, tetapi di samping menikmati semua hak istimewa ini, mereka juga memikul beberapa tanggung jawab dan misi di pundak mereka. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Raja Suci Perang mengangguk dan langsung berlalu, tanpa terus berhadapan dengan Luo Xiu. Batuk. Pada saat ini, Tuan Su terbatuk pelan, dan perhatian semua orang langsung tertarik, dan mereka semua mengalihkan pandangan. Di medan perang, sulit untuk menentukan hasil perang hanya dengan mengandalkan keberanian individu. Beberapa orang kuat mungkin dapat membalikkan keadaan di medan perang, tetapi jika Anda ingin benar-benar memenangkan perang, semua orang perlu bekerja sama. Jika tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda tidak akan lebih dari sekadar sebongkah pasir. Saat ini, ruang ke-36 kosong, dan pada dasarnya tidak ada ahli alam asal dari dua dunia yang datang ke sini. Misi putaran kedua Anda adalah menyapu bersih makhluk penghancur kehampaan di ruang ini. Tindakan kalian harus berada di bawah komando terpadu. Jumlah kalian ada 300 orang. 30 orang di antara kalian adalah satu tim. Semua tindakan berada di bawah komando terpadu, jadi 10 orang di antara kalian harus bertugas sebagai kapten. Ketika Tuan Su mengatakan hal ini, mata semua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Tentu saja, dalam putaran kedua ujian ini, kapten adalah kuncinya, karena izin kapten dapat memerintahkan 30 orang di bawah komandonya. Sebagai kapten, lebih mudah untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi di putaran ini. Di medan perang, segala sesuatunya berubah dengan cepat, dan kita perlu menghadapi berbagai bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Oleh karena itu, sebagai kapten, dia bertanggung jawab atas keselamatan, hidup dan mati seluruh tim, dan harus memiliki persepsi spiritual yang sangat baik. Tuan Su menambahkan, kemampuan persepsi ilahi. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir mengerutkan kening dan merenung. Kebanyakan orang akan fokus pada peningkatan kultivasi mereka, memadatkan Tao, dan melembutkan tubuh mereka. Tidak banyak orang yang fokus pada penempaan jiwa dan kesadaran. Jelas, karena Tuan Su secara khusus menyoroti masalah ini, pastilah orang yang memiliki kesadaran jiwa paling menonjol di antara orang-orang itulah yang berkesempatan untuk menjadi kapten tim. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa Anda tidak harus berpendidikan tinggi untuk mendapatkan izin kapten. Orang lain juga memiliki kesempatan. Beberapa dari mereka memiliki mata yang berbinar, dan mereka sangat percaya diri dengan jiwa dan kesadaran spiritual mereka sendiri. Mereka seharusnya fokus pada aspek latihan ini. Pada saat ini, Tuan Su berbicara lagi. Pada putaran pertama, ketika kalian memburu makhluk-makhluk yang telah punah di planet api penyucian, kalian seharusnya telah menemukan bahwa karena beberapa perbedaan dalam sistem kultivasi kedua dunia, begitu makhluk-makhluk yang telah punah menguasai beberapa hal tersembunyi yang khusus, kemampuan,
kami kultivasi abadi tidak akan dengan mudah menemukannya. Karena itu pula, banyak orang yang disergap atau terperangkap oleh para makhluk pemusnah itu, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Ini bukan Purgatory Star, tetapi medan perang sungguhan yang jauh lebih berbahaya daripada Purgatory Star. Sambil berbicara, Tuan Su mengangkat tangannya dan melambaikan, lalu sebuah kuali hijau perlahan muncul. Orang-orang dengan kesadaran jiwa yang kuat dapat merasakan napas dalam kuali ini, dan aku akan memasukkan sesuatu yang mengandung napas makhluk penghancur kehampaan ke dalam kuali ini. Jika seseorang dapat merasakannya dengan kesadaran jiwanya, jika kamu mengeluarkan benda itu dengan benar, kamu memenuhi syarat untuk menjadi kapten tim. Jika tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasimu, kamu tidak akan dapat menjadi kapten. Jika tidak, kamu akan tidak bertanggung jawab atas hidup dan mati orang lain. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju ke kuali. Ini adalah kuali dengan cahaya hijau yang bersinar di seluruh bagiannya. Beberapa orang mencoba untuk menyebarkan persepsi jiwa dan kesadaran, dan segera menemukan bahwa kuali Dewa Qian ini memancarkan aura khusus, menghalangi deteksi kesadaran spiritual. Hanya ingin itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa untuk menembus kesadaran spiritual mereka ke dalam kuali. Mereka yang memiliki keyakinan pada jiwa dan kesadaran mereka sendiri dapat datang dan mencobanya. Tuan Su tersenyum sedikit dan menunjuk ke kuali dewa berwarna cian seukuran kepala manusia. Bab 3499 Persepsi Khusus. Saya datang. Tepat saat Tuan Su menyelesaikan kata-katanya, Raja Suci Perang melangkah keluar. Ledakan. Aura jiwa yang kuat mengalir keluar dari tubuh Raja Suci Perang. Dia tidak menggunakan Taoisme. Dia hanya mengandalkan fluktuasi jiwa dan kesadarannya untuk menunjukkan berbagai fenomena aneh. Seolah-olah dia berada di antara langit dan bumi, dan dia sendirian. Berdengung. Sesaat kemudian, Raja Santo Perang mengangkat tangannya dan mengambil 7 batu dari kuali Dewa Biru. Sangat menakutkan. Saya pikir Raja Perang Suci memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan taunya tak tertandingi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa jiwa dan kesadarannya juga begitu kuat. Banyak anak muda ajaib yang hadir merasa kagum dalam hati mereka, dan beberapa terdiam. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya dalam hati mereka, fakta itu terjadi di depan mata mereka. Raja Sein Perang layak disebut sebagai orang yang paling mungkin menjadi master di antara generasinya. Bagus sekali. Senyum juga muncul di wajah Tuan Su, dan dia jelas sangat puas dengan penampilan Raja Suci Perang. Senior, pujianmu sungguh luar biasa. Raja Suci Perang menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu mundur dan berdiri diam di sampingnya. Segera setelah itu, yang lain maju untuk mencoba. Kalau tidak ada pembandingnya, semua orang hanya akan terkesima. Namun setelah dibandingkan, ini adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Orang yang paling mencoba kemudian mengeluarkan 3 batu dari kuali Dewa Biru. Tersembunyi di setiap batu adalah napas unik dari makhluk penghancur kehampaan. Anda harus merasakan napas ini sebelum Anda dapat mengeluarkan batu dari kuali suci. Itu tidak berarti Anda dapat begitu saja mengambilnya dan mengeluarkannya dari kuali suci. Keluarkan dari dalam. Kakak Luo, kamu tidak mau mencoba? Tiba-tiba, terdengar suara yang menyenangkan. Pri Yue datang ke sisi Luo Xiu dan berbicara perlahan. Ketika dia berada di bintang api penyucian sebelumnya, dia memperhatikan bahwa Luo Xiu dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian makhluk-makhluk penghancur kehampaan itu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Luo Xiu untuk merasakan kesadaran benar-benar luar biasa. Aku tidak terburu-buru. Jika kamu ingin mencobanya, kamu bisa mencobanya, kata Luo Xiu ringan. Luo Xiu secara alami memiliki keyakinan pada jiwa dan kesadarannya sendiri. Kalau kita hanya melihat kekuatan jiwa dan kesadarannya, dia mungkin bukan yang terkuat di antara semuanya. Namun karena ia mengolah jati diri yang sejati, yang berbeda dengan sistem penghancuran dan keabadian, melainkan merupakan sistem tersendiri, ia dapat merasakan aura yang tidak dapat dirasakan orang lain. Misalnya, beberapa metode penyembunyian untuk menghancurkan makhluk hampa dapat menghindari persepsi penggarap abadi, tetapi tidak dapat menghindari persepsi Luo Xiu. Ketika satu demi satu orang mencoba, beberapa orang memandang Luo Xiu. Lagi pula, Luo Xiu adalah nomor 1 di babak pertama, dan di antara generasi muda 12 tertinggi, dia juga yang paling misterius dan sulit dipahami. Banyak orang ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentang jiwa dan kesadarannya. Seperti yang kita semua tahu, tubuh fisik Luo Xiu adalah yang terkuat. Dalam pertempuran dan pertarungan sebelumnya, kekuatan fisiknya telah ditunjukkan dengan jelas. Dalam hal fisik murni, bahkan Raja Suci Perang Jin Tianqiong, yang terkenal dengan kekuatan fisiknya,
mungkin lebih rendah darinya. Namun tubuh fisiknya kuat, tetapi tidak berarti jiwa dan kesadarannya juga kuat. Jika ini adalah kekurangan Luo Xiu, maka beberapa ide lain telah muncul dalam benak banyak orang, karena selama seseorang memiliki kelemahan, ia dapat dengan mudah menjadi sasaran. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melangkah maju dan mata semua orang tertuju padanya. Bisakah dia? Sangat sulit untuk menenangkan jiwa dan kesadaran. Dengan latar belakangnya, sungguh luar biasa bisa berkultivasi hingga titik ini. Saya khawatir dalam hal kesadaran spiritual, sulit untuk dibandingkan dengan Raja Sein Perang. Pandangan Jin Tianqiong tertuju pada Luo Xiu. Dia sebenarnya mengagumi Luo Xiu, tetapi dia harus mengakui bahwa orang-orang seperti Raja Sein Perang memiliki bakat unik berupa pelatihan yang mereka nikmati sejak awal. Sumber daya dan lingkungannya jauh melampaui perbandingan seseorang seperti Luo Xiu yang telah bangkit dari bawah. Saya pikir dia mungkin bisa memaksa Raja Sein pertempuran menjadi lebih baik lagi. Mata indah peri Yue berkilat, dan intuisi seorang wanita bagaikan naluri alami. Ketika dia berada di bintang api penyucian, dia telah mengamati Luo Xiu dengan saksama, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa kemampuannya untuk merasakan jiwa dan kesadaran sangat luar biasa. Tepatnya, Luo Xiu seorang diri menekan Raja Suci di Akademi Diri Sejati. Setelah mereka bertiga bergabung dengan Raja Suci Perang, dia memperhatikan Luo Xiu dengan saksama. Harus mengatakan, ketenaran Luo Xiu disebabkan oleh prestasinya. Saat dia berada di True Self Academy, dia mendominasi semua pahlawan, membuat keturunan 9 tanah suci abadi tak berdaya di hadapannya. Kemudian, melawan para penyihir top dari Pavilion Abadi dan Istana Abadi, dia tidak pernah terkalahkan dan tak terkalahkan di alam yang sama. Saat pertempuran keajaiban tak terkalahkan dimulai, banyak orang mengira bahwa dia tidak akan mampu membuat terobosan besar dalam lebih dari 200 tahun, dan auranya pasti akan dikuasai oleh Raja Suci Perang, Raja Suci Surgawi, dan yang lainnya. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dia masih begitu kuat dan mendominasi. Dia memenangkan tempat pertama di babak pertama dan menginjak-injak semua generasi masa depan dan keturunan abadi di bawah kakinya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang akan meremehkan Luo Xiu lagi, karena dia bukanlah orang yang dapat dinilai menurut akal sehat. Sama sekali tidak mungkin dia hanya berada di peringkat ke-7 dalam 12 makhluk tertinggi. Konon katanya saat berada di planet api penyucian, ia sekali lagi mengalahkan Raja Suci. Peringkatnya di antara 12 dewa tertinggi setidaknya berada di 3 besar. Ketika melihat Luo Xiu, Tuan Su juga menunjukkan ketertarikan di matanya, karena pemuda yang bangkit dari awal yang sederhana ini benar-benar mengejutkan dan menggemparkan banyak orang satu demi satu. Termasuk beberapa tokoh besar di dunia, mereka semua sangat mementingkan Luo Xiu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama dari zaman kuno hingga sekarang yang dapat menempuh jalan jati diri yang sejati dengan begitu mendominasi dan kuat sejak awal. Bahkan orang sekuat Yun Tianyu pun mengalami masa sulit di awal ketika ia membangun fondasi jati dirinya. Baru kemudian ia berhasil mengejar dan melampaui orang-orang sezamannya. Luo Xiu, coba, berapa banyak batu yang bisa kamu keluarkan dari kuali ini, kata Tuan Su sambil tersenyum. Bagus. Luo Xiu mengangguk. Tidak ada aura kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Bahkan jika persepsi kesadaran ilahinya menyebar, itu diam dan tanpa gerakan sedikit pun. Dan situasi ini bukan hanya tidak berarti bahwa kesadaran spiritual Luo Xiu tidak kuat, tetapi juga membuat mata Tuan Su berbinar, meskipun tidak ada fluktuasi kesadaran spiritual yang kuat seperti Raja Suci Perang. Tetapi mampu menahan kesadaran spiritualnya sampai sejauh ini, setidaknya dalam hal kemampuannya mengendalikan kesadaran spiritualnya, Luo Xiu memiliki keunikan tersendiri. Berdengung. Saat berikutnya, Luo Xiu mengangkat tangannya dan meraihnya. Di bawah bimbingan kesadaran spiritualnya, aliran cahaya terbang keluar satu demi satu dari kuali Dewa Qian. Apa? Ini, bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ada begitu banyak batu di kuali suci hijau ini. Raja Suci Perang hanya mengeluarkan 7. Ekspresi semua orang membeku pada saat ini. Karena menurut beberapa orang, meskipun Luo Xiu mungkin lebih baik daripada Raja Sein Perang, akan sangat bagus jika dia hanya bisa mendapatkan $1 atau $2 lebih banyak. Bagaimanapun, orang-orang seperti Raja Sein Perang dapat mentransfer jiwa dan kesadaran mereka di antara orang-orang sezamannya. Setelah ditempa hingga titik itu, dia sudah sangat kuat. Tapi di sini di Luo Xiu, apa konsep ini? Apakah lebih dari sekedar $1 atau $2 lagi? Setidaknya ada 20 batu terbang keluar dari kuali Dewa Hijau.
Bab 3500 Komandan Luo. Sungguh jiwa yang istimewa. Termasuk Tuan Su, semua orang tampak sedikit linglung, karena dalam konteks alam Kaisar Agung, kecuali beberapa orang yang terlahir dengan bakat luar biasa dalam jiwanya. Di alam Kaisar Agung yang normal, sudah jarang bagi seseorang seperti Raja Suci Perang untuk mampu mengeluarkan 7 batu. Metode pengujian ini juga merupakan metode yang umum digunakan di Eternal Cultivation. Di antara para biksu di alam Kaisar Agung, jika mereka dapat mengeluarkan 7 batu, mereka memenuhi syarat untuk memimpin sebuah tim. Tetapi seperti Luo Xiu, itu agak berlebihan, dan jika dia bisa melakukan ini, dia pasti memiliki bakat dan kemampuan jiwa yang khusus. Luo Xiu, kamu terlalu tidak kompeten untuk menjadi kapten. Ada 10 tim, 10 kapten, dan kamu adalah pemimpinnya. Begitu Tuan Su mengucapkan kata-kata ini, hati semua orang yang hadir langsung bergetar. Komandan, di medan perang masa lalu, itu merupakan posisi yang hanya para prajurit alam asal yang memenuhi syarat untuk mendudukinya. Status komandan lebih tinggi dari kapten. Di bawah satu komandan, ada 10 tim, yaitu 300 Kaisar Agung. Keagungan dan kemuliaan macam apa yang dimiliki seseorang yang mampu memimpin wilayah kekuasaan 300 Kaisar Agung? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang masih tidak percaya, karena celahnya terlalu besar. Banyak orang bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 batu pun. Namun, orang ini mengeluarkan lebih dari 20 batu sekaligus. Apakah dia masih manusia? Jika kesenjangannya tidak besar, semua orang masih bisa menerimanya. Tapi beginilah masalahnya. Kesenjangan ini terlalu besar. Raja Suci Perang juga tercengang. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kesadaran jiwanya sudah sangat kuat. Dia juga tahu bahwa tubuh fisik dan metode saluran ilahi Luo Xiu sangat kuat. Jadi dia pikir kesadaran spiritualnya akan menjadi kelemahan. Akibatnya, tampaknya orang ini bahkan lebih jahat dalam hal kesadaran jiwa. Apakah ini jalan sejati menuju jati diri sejati? Dia sebenarnya bisa mencapai situasi seperti itu dengan meraba-raba sendirian. Hati Raja Suci Perang dipenuhi dengan emosi. Itu pasti rasa frustrasi, tetapi selain frustrasi, dia juga memiliki kekaguman yang tulus di dalam hatinya. Itu benar, itu kekaguman. Sebagai keturunan Tuan, dia pasti sombong, dan memang begitulah dia di masa lalu. Namun Luo Xiu bangkit dari usia muda, mengandalkan dirinya sendiri selangkah demi selangkah untuk mencapai keadaan seperti itu. Jika orang seperti itu tidak layak dikagumi, siapa lagi yang layak dikagumi? Bahkan dalam pertarungan di True Self Academy, Luo Xiu begitu kuat sehingga War Saint King masih sedikit tidak yakin. Lagi pula, pada saat itu, dia baru saja bergabung dengan Dominator Dao Foundation, dan wilayahnya belum sepenuhnya stabil, jadi dia tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan prinsipnya sendiri. Tapi sekarang, Raja Suci Perang benar-benar yakin. Dia harus mengakui bahwa dia tidak sehebat Luo Xiu. Setidaknya dalam hal ini, dia jauh lebih berpikiran terbuka, jauh lebih baik daripada Raja Suci yang penuh dengan kebencian dan kecemburuan. Kemudian, Tuan Su memilih 10 orang lagi sebagai kapten dari 10 tim. Ke-10 orang ini semuanya adalah orang-orang yang dapat mengeluarkan batu dari kuali. Meskipun kesadaran jiwa mereka jauh lebih buruk daripada Luo Xiu, setidaknya di antara yang lain, itu dianggap luar biasa. Segera setelah itu, tim yang berjumlah 300 orang itu pun dibubarkan, dan setiap 30 orang membentuk satu tim, berdiri di belakang kaptennya masing-masing. Hanya sosok Luo Xiu yang berdiri di depan 10 kapten. Karena dialah pemimpinnya. Setidaknya di medan perang ruang ke-36, Luo Xiu memiliki status tertinggi di antara semua generasi muda. Tuan Su berdiri di tempat yang tinggi, mengamati orang-orang muda di bawah, dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat seseorang di antara kerumunan di belakangnya. Luo Xiu, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan Su sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Xiu. Sebagai seorang ahli senior, ketika hendak berbicara, perhatiannya teralih oleh perilaku Luo Xiu. Ini sudah merupakan perilaku yang tidak sopan. Namun, Tuan Su tidak menyalahkannya atas apapun. Berdasarkan pemahamannya tentang Luo Xiu, dia tampaknya bukan orang yang sombong, dan dia masih tahu etiket. Tuan Su. Luo Xiu menoleh ke arah Tuan Su. Pada saat ini, aku merasakan adanya niat membunuh. Niat membunuh? Mata Tuan Su sedikit menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seperti kata pepatah, apapun yang secantik Lin Feng akan menghancurkannya. Penampilan Luo Xiu terlalu mencolok dan memukau,
melampaui bakat yang dikembangkan oleh kekuatan besar di dunia abadi, dan membangkitkan permusuhan dan niat membunuh beberapa orang. Ini adalah hal yang normal. Sama seperti di masa lalu, banyak orang, termasuk Istana Jiutian, ingin membunuh Luo Xiu. Ini pada dasarnya adalah masalah yang harus dihadapi setiap jenius dalam proses peningkatan. Alasan mengapa banyak orang jenius di masa lalu tidak bangkit bukanlah karena potensi bakat mereka tidak cukup, tetapi karena mereka terhambat dalam proses pertumbuhan. Justru karena khawatir akan hal ini, Yun Tianyu menyerang Istana Jiutian dengan kekuatan besar, dan meminta Lu Tianren, leluhur Istana Jiutian, berjanji tidak akan membunuh Luo Xiu lagi. Hal semacam ini kedengarannya besar, tetapi kata-kata yang mengandung niat membunuh saja tidak dapat menjelaskan apapun. Tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan hanya karena seseorang memiliki niat membunuh terhadap Luo Xiu. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang ingin membunuhku, jadi aku sudah lama terbiasa dengan mereka yang berniat membunuhku. Selama mereka tidak benar-benar menyerangku, aku biasanya tidak menganggapnya serius. Luo Xiu berkata perlahan, sorot matanya semakin serius, tapi niat membunuh tadi berbeda. Apa bedanya? Tuan Su menyipitkan matanya karena dia merasa ekspresi dan nada bicara Luo Xiu agak tidak biasa. Seperti yang kita semua tahu, apa yang saya kembangkan adalah Dao diri sejati. Dao saya berbeda dari dua sistem utama kehancuran dan keabadian. Ia adalah sistemnya sendiri dan hanya milik saya. Oleh karena itu, napas sistem Dao lainnya berbeda dari persepsi saya. Ia sejelas dan menarik perhatian seperti lilin dalam kegelapan. Oleh karena itu, kesadaran jiwaku tidak jauh lebih kuat daripada yang lain, tetapi lebih mudah daripada yang lain untuk merasakan dan menemukan napas makhluk penghancur kehampaan. Luo Xiu menjelaskan langkah demi langkah. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berubah, dan tatapan matanya menjadi tajam, dan dalam niat membunuh yang aku rasakan tadi, meskipun pihak lain menyembunyikannya dengan baik, ada sedikit aura unik dari makhluk penghancur kehampaan. Tanda seru petik 2. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Termasuk Tuan Su, wajah-wajah tua yang tenang juga menunjukkan keterkejutan. Sebab jika ini benar, maka masalahnya akan besar. Tempat apa ini? Ini adalah medan perang di ruang ke-36. Tapi bukan itu intinya. Intinya, orang-orang ini berkumpul di sini sekarang untuk memperjuangkan kejeniusan generasi muda yang tak terkalahkan di dunia abadi. Para jenius muda generasi ini semuanya berkumpul di sini. Jika ada aura makhluk dari dunia muksu muncul di sini, bukankah itu berarti ada makhluk dari dunia muksu yang bersembunyi di antara mereka? Dalam sekejap, semua orang memandang orang di sekitar mereka, dengan kewaspadaan yang mendalam di mata mereka. Pada saat yang sama, jari Luo Xiu menunjuk ke suatu arah, dan menggunakan kesadaran jiwanya sebagai tanda untuk menandai satu orang di antara ratusan orang. Omong kosong. Setelah melihat orang yang ditandai oleh Luo Xiu, orang pertama yang meledak adalah Raja Suci. Dia sudah frustrasi dengan tangan Luo Xiu, dan hatinya penuh dengan kebencian dan kecemburuan. Sekarang dia melihat Luo Xiu menuangkan air kotor pada 3 orang suci. Bagaimana dia bisa tahan? Oleh karena itu, orang yang ditunjuk Luo Xiu tiba-tiba menjadi murid klan 3 orang suci mereka, dan orang ini juga sepupunya dan keturunan langsung klan 3 orang suci mereka.